Bab 1 Bagian 2 Momonga meninggalkan apa yang dikenal sebagai ruang meja bundar. Anggota guild memiliki cincin yang disediakan untuk penggunaan mereka. Siapapun yang memakai cincin itu akan secara otomatis muncul di tempat ini ketika mereka masuk ke dalam permainan, kecuali keadaan khusus. Jika ada anggota guild kembali, mereka akan melakukannya di ruangan ini. Namun, Momonga tahu bahwa anggota guild yang lain tidak akan kembali ke sini. Dalam beberapa menit terakhir permainan, satu-satunya pemain yang tersisa di Great Underground Tomb of Nazarick adalah Momonga sendiri. Momonga menekan emosi yang naik seperti ombak dan berjalan melewati aula. Tempat ini seperti sebuah kastil yang dibangun dari pualam, sebuah dunia yang luar biasa diliputi oleh suasana agung. Jika seseorang mengangkat kepala untuk melihat ke langit-langit, mereka akan melihat lampu kristal tergantung dari langit-langit dengan interval tetap, memancarkan cahaya hangat. Lorong-lorong luas memiliki lantai batu yang dipoles dengan cemerlang, yang memantulkan cahaya dari lampu dengan cara yang membuatnya tampak seperti bintang-bintang yang berkelip di permukaannya. Jika seorang pengunjung membuka pintu di kedua sisinya, perhatiannya akan terpikat oleh perabotan dekaden di dalamnya. Pihak ketiga yang mengamati adegan ini mungkin akan terpesona. Great Underground Tomb of Nazarick yang sangat dibenci pernah diserang oleh pasukan penyerbu terbesar yang pernah berkumpul dalam sejarah permainan. 8 guild bersatu dengan sekutu mereka untuk membawa kekuatan lebih dari 1.500 pemain, tentara bayaran, dan NPC untuk mendukung Nazarick, tetapi pada akhirnya mereka telah dikalahkan secara menyedihkan. Penjara bawah tanah legendaris itu sekarang dikurangi menjadi ini. Makam besar bawah tanah Nazarick pernah menjadi ruang bawah tanah 6 lantai. Tetapi telah berubah secara dramatis setelah Ain Soalgon mengambil kendali. Saat ini, itu adalah penjara bawah tanah 10 lantai, dan setiap lantai memiliki tema uniknya sendiri. Lantai pertama hingga ketiga dimodelkan setelah sebuah makam. Lantai keempat adalah danau bawah tanah. Lantai kelima adalah gletser beku. Lantai 6 adalah hutan hujan. Lantai ketujuh adalah lautan magma. Lantai kedelapan adalah tanah kosong. Dan lantai ke-9 dan ke-10 adalah ranah para dewa. Dengan kata lain, pangkalan rumah Ain Soalgon, yang menempati peringkat 10 besar dari ribuan serikat Yggdrasil. Suara langkah kaki Momonga dan ketukan tongkatnya terdengar di tempat suci ini. Setelah berbelok beberapa sudut di lorong yang luas ini, Momonga melihat seorang wanita di kejauhan, menuju ke arahnya. Dia adalah kecantikan sensual, yang rambutnya yang subur dan keemasan menyerempet pundaknya. Dia mengenakan pakaian pelayan yang panjang dan elegan, dengan celemek besar. Tingginya sekitar 170 cm. Dengan tubuh ramping, dadanya yang cukup besar tampak seperti itu akan keluar dari korsetnya setiap saat. Penampilan keseluruhannya menarik dan memberi kesan anggun dan baik. Ketika keduanya perlahan saling mendekati, pelayan itu melesat ke sisi lorong dan membungkuk dalam-dalam ke Momonga. Sebagai imbalannya, Momonga mengangkat tangannya sebagai tanda terima kasih. Ekspresi pelayan tetap seperti itu, dan dia menjaga senyum yang sama di wajahnya dari tadi. Dalam Yggdrasil, ekspresi wajah tidak berubah. Tetapi gadis ini sedikit berbeda dari karakter pemain dengan ekspresi mereka yang tidak berubah. Pembantu ini adalah karakter non-pemain. Dia tidak dikendalikan oleh permainan, tetapi oleh serangkaian rutinitas AI. Sederhananya, dia adalah boneka bergerak. Bahkan jika desainnya sangat realistis, busurnya tidak lebih dari tindakan yang diprogram. Pengakuan Momonga tentang busurnya tidak lebih dari sikap bodoh, karena dia tidak lebih dari boneka. Namun, Momonga punya alasan untuk tidak memperlakukannya dengan dingin. Ada 41 NPC pembantu di makam besar bawah tanah Nazarick, masing-masing dengan desain unik mereka sendiri. Pencipta mereka adalah mangaka yang masuk ke industri dengan ilustrasi pelayannya, dan yang saat ini diserialkan di majalah bulanan. Momonga mengamati pelayan dengan hati-hati. Terlepas dari penampilannya, dia juga memeriksa seragamnya. Kerumitan desain, terutama sulaman halus yang berbintik celemeknya, sudah cukup untuk membuat orang terkesima kagum. Desain mereka telah sangat rinci karena deklarasi itu. Seragam pelayan adalah senjata rahasia mereka. Momonga tidak bisa menahan nostalgia ketika dia mengingat keluhan dari anggota guild lain yang telah membantu dengan desain. Ah, benar. Saya pikir sejak saat itulah dia mulai mengatakan bahwa seragam pelayan adalah keadilan. Kalau dipikir-pikir, saya pikir manga yang ia gambar sekarang memiliki pelayan sebagai karakter utama.
Apakah asistennya menangis ketika dia berlebihan dalam mendesain? Ah, White Brim San. Rutinitas pembantu rumah tangga telah diprogram oleh Hero San dan 5 lainnya. Dengan kata lain, pelayan ini adalah personifikasi dari kerja keras teman-teman masa lalunya. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya tanpa merasa buruk tentang hal itu. Bagaimanapun, pelayan ini juga merupakan bagian dari sejarah mulia Ain Soal Gon. Tepat saat Momonga sedang merenungkan hal-hal ini, pelayan itu mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dan memiringkan kepalanya karena terkejut. Pelayan akan melakukan ini jika ada yang tinggal di sekitar mereka lebih lama dari periode waktu tertentu. Ketika Momonga mencari melalui ingatannya, dia tidak bisa tidak terkesan oleh pemrograman rumit Hero. Seharusnya ada pose tersembunyi lainnya yang diprogram juga. Momonga ingin melihat mereka semua, tetapi waktu sangat sempit. Momonga melirik jam tangan transparan di pergelangan tangan kirinya dan memeriksa waktu. Saat ia berpikir, tidak ada waktu baginya untuk menghabiskan waktu berkeliling. Terima kasih atas kerja kerasmu. Momonga berjalan melewati pelayan setelah perpisahan yang menyakitkan itu. Ketika dia melewati pelayan, tidak ada jawaban, tapi itu hanya yang diharapkan. Tetap saja, meskipun dia tidak menjawabnya, Momonga masih merasa bahwa itu harus dikatakan, karena itu adalah hari terakhir Yggdrasil. Momonga terus maju, meninggalkan pelayan di belakang. Setelah beberapa saat, sebuah tangga raksasa muncul di depan mata Momonga. Itu cukup lebar sehingga lebih dari 10 orang bisa berjalan berdampingan, lengan terentang, tanpa masalah. Karpet merah mewah terletak di tangga. Momonga perlahan menuruni tangga, sampai dia mencapai lantai terendah, lantai ke-10 makam besar bawah tanah Nazarik. Tempat dia tiba adalah ruang penerima besar, dengan beberapa tokoh di dalamnya. Orang pertama yang memasuki garis pandang Momonga adalah seorang pria tua terhormat dengan pakaian kepala pelayan. Rambutnya putih bersih, bahkan janggut dan kumis di dekat mulutnya. Namun, punggung lelaki tua itu lurus-lurus, seperti pedang yang terbuat dari baja. Wajahnya sangat berkerut dan memberi kesan pada penonton bahwa dia adalah orang yang baik dan lembut, tetapi matanya yang tajam seperti mata elang yang mengukur mangsanya. Ada 6 pelayan berdiri di belakang kepala pelayan. Namun, pelayan ini berbeda dari yang Momonga temui sebelumnya, dalam penampilan dan peralatan. Para pelayan mengenakan sarung tangan dan grifes dari emas, perak, hitam, dan logam berwarna lainnya. Baju besi mereka dirancang agar terlihat seperti pakaian pelayan di manga. Mereka tidak memakai helm, melainkan hiasan kepala putih. Selain itu, setiap gadis dipersenjatai dengan senjata yang berbeda. Mereka adalah gambar pembantu perang. Gaya rambut mereka juga bervariasi. Mereka memakai rambut mereka dalam roti, kuncir kuda, panjang dan lurus, ikal Prancis, dan sebagainya. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa masing-masing dari mereka menarik. Cara yang tepat di mana mereka menarik juga bervariasi di dalamnya. Satu sporty dan atletis, satu menyerupai gadis Jepang yang sopan, salah satunya memiliki daya pikat menggoda, dan sebagainya. Gadis-gadis ini adalah NPC. Tetapi mereka jelas berbeda dari pelayan lainnya, yang hanya dirancang untuk hiburan. Tujuan mereka adalah untuk bertahan melawan penjajah. Dalam permainan seperti Yggdrasil, guild menikmati beberapa manfaat jika mereka memiliki basis guild tingkat kastil atau lebih tinggi. Salah satunya adalah NPC untuk pertahanan basis. NPC yang bisa dijatuhkan oleh Great Underground Tomb of Nazarik adalah monster Undead. NPC pemijahan ini secara otomatis, atau Monster Pop, memiliki level maksimum 30. Bahkan jika mereka dihancurkan, setelah beberapa saat mereka akan respawn sendiri, tanpa biaya kepada guild. Namun, pemain tidak dapat menyesuaikan AI dan penampilan NPC Pop ini. Dengan demikian, mereka hampir tidak berguna dalam mencegah penyusup, yang merupakan pemain universal. Ada juga tipe NPC lain, yang dirancang dari bawah ke atas untuk kepuasan pembuatnya. Jika guild memiliki basis guild tingkat kastil, guild yang memiliki akan diizinkan 700 level untuk didistribusikan di antara sejumlah NPC yang mereka inginkan. Karena level tertinggi di Yggdrasil adalah 100, dengan ketentuan itu, sebuah guild dapat membuat 5 level 100 NPC dan 4 level 50 NPC, atau kombinasi dari semuanya. Saat mendesain NPC asli, seseorang dapat menyesuaikan persenjataan dan peralatan lainnya selain pakaian dan penampilan. Sebagai hasilnya,
Seseorang dapat membuat NPC yang jauh lebih kuat daripada spawn otomatis dan menempatkannya di lokasi-lokasi utama. Tentu saja, tidak setiap NPC harus dirancang untuk pertempuran. Sebuah guild tertentu yang menyebut diri mereka kerajaan-kerajaan, tidak mengirim NPC selain kucing atau makhluk yang berhubungan dengan kucing. Dengan cara ini, setiap guild dapat dengan bebas menentukan gaya unik mereka. Momonga meletakkan ibu jarinya di dagunya, dan melihat kepala pelayan dan pelayan yang membungkuk padanya. Momonga biasanya menggunakan sihir teleportasi untuk bergerak melalui berbagai ruangan, jadi dia tidak punya banyak kesempatan untuk datang dengan cara ini. Melihat staf mengisinya dengan nostalgia, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh menu yang tidak terlihat, membuka halaman yang hanya bisa dilihat oleh anggota guild. Kemudian, ia memilih opsi dari beberapa pilihan. Saat dia melakukannya, nama pelayan dan pelayan muncul di atas kepala mereka. Saya melihat, jadi begitulah mereka dipanggil. Momonga tertawa pelan, pada dirinya sendiri karena lupa nama mereka. Dan juga karena kenangan indah yang mereka bawa dalam dirinya. Ada beberapa argumen di antara rekan-rekannya ketika mereka memilih nama untuk NPC. Kepala pelayan, desain Sebas, adalah pelayan rumah. 6 pelayan di sampingnya adalah prajurit tempur yang setia pada Sebas. Bersama-sama, mereka disebut Pleiades. Selain pelayan ini, Sebas juga bertanggung jawab atas pelayan Tum. Kotak teks untuk Sebas berisi informasi yang lebih rinci, tetapi Momonga tidak merasa ingin membacanya. Server-server akan segera ditutup dan dia harus berada di suatu tempat sebelum itu. Selain itu, semua NPC selain pelayan juga sangat baik. Ini karena anggota guild semuanya penggemar cerita latar dan detail yang rumit. Banyak anggota guild adalah seniman dan programmer. Dan permainan seperti ini yang menekankan penyesuaian penampilan, memungkinkan mereka untuk memanjakan keinginan mereka untuk membuat dan mendesain, adalah anugerah bagi mereka. Awalnya, Sebas dan pelayan perang dimaksudkan untuk menjadi garis pertahanan terakhir melawan penjajah. Namun, jika pemain musuh bisa menembus ini jauh ke dalam makam, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan Sebas dan pelayan, sehingga mereka hanya sedikit lebih dari speed bump untuk mengulur waktu. Namun, belum ada pemain yang berhasil sejauh ini. Jadi mereka telah menunggu pesanan di sini. Tanpa pesanan, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk digunakan. Momonga mempererat cengkeramannya pada staf Ain soal Gon. Dia tahu itu bodoh untuk merasa kasihan pada NPC. Mereka tidak lebih dari kumpulan data elektronik, dan yang paling dekat dengan emosi nyata adalah serangkaian rutinitas AI yang sangat terampil. Namun, sebagai guild master, aku akan memanfaatkan NPC dengan baik. Momonga tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri untuk kalimat yang sangat timpang itu. Dan kemudian dia memberi mereka perintah. Ikuti aku. Sebas dan para pelayan membungkuk dengan hormat, untuk menunjukkan bahwa mereka telah mendengar dan mengakui perintah itu. Membawa mereka menjauh dari tempat ini bukanlah yang dimaksudkan oleh anggota guild untuk mereka. Ain soal Gon adalah guild yang menghormati kehendak mayoritas. Dilarang bagi seseorang untuk memanipulasi NPC yang egois yang dibuat oleh semua orang. Namun, ini adalah hari di mana tirai akan jatuh pada segalanya. Mengingat itu, semua orang mungkin akan memaafkan kesenangannya. Saat Momonga memikirkan hal ini, dia terus bergerak maju, diikuti oleh suara banyak langkah kaki. Akhirnya, kelompok itu tiba di aula berbentuk kubah hemispherical yang luas. Lampu kristal 4 warna berkilauan dari langit-langit dan ada 7 relung di dinding. Sebagian besar dipenuhi patung. Setiap patung dimodelkan setelah penampilan iblis, dan ada 67 di antaranya. Ruangan ini disebut The Lemegeton. Itu dinamai menurut Lesser Key of Solomon, yang merupakan grimoire ajaib. Patung-patung diceruk dirancang untuk menyerupai 72 setan yang disebutkan dalam buku itu, dan sebenarnya mereka adalah golem, terbuat dari paduan magis yang sangat langka. Seharusnya ada 72 dari mereka, tetapi hanya ada 67, karena pencipta mereka bosan dengan proyek dan berhenti di tengah jalan. Lampu kristal 4 warna di langit-langit adalah jenis monster, dan saat musuh memasuki jangkauan mereka, mereka akan memanggil unsur-unsur tingkat tinggi bumi, air, angin, dan api. Selain membombardir mereka dengan area of effect serangan sihir. Jika semua lampu kristal ini menyerang sekaligus, gaya tembak yang mereka lepaskan dapat dengan mudah mengalahkan 2 kelompok pemain level 100, yang kira-kira terdiri dari 12 orang.
Kamar ini bisa dikatakan sebagai garis pertahanan terakhir dari makam besar bawah tanah Nazarik. Momonga memimpin para pelayan di belakangnya melewati lingkaran sihir dan menatap pintu-pintu raksasa di depannya. Set pintu ganda agung tingginya lebih dari 5 meter dan ditutupi dengan ukiran yang rumit. Sisi kiri dibentuk menjadi dewi yang indah, sedangkan sisi kanan dibuat menyerupai iblis yang kejam. Begitu realistisnya desain mereka sehingga bahkan dari seberang ruangan, Momonga berpikir bahwa mereka akan menyerangnya. Tetap saja, sementara ukiran itu tampak seperti bisa bergerak, Momonga tahu bahwa mereka belum pernah bergerak sebelumnya. Karena mereka berhasil sampai di sini, kita harus berkumpul dalam kemuliaan dan menyambut para pahlawan pemberani ini. Biarkan orang lain memfitnah kita seperti yang mereka mau, tetapi kita akan menyambut mereka dengan bangga dan terbuka. Seperti tuan yang murah hati seperti kita. Gagasan itu telah disahkan, sesuai dengan aturan suara terbanyak. Ulbet San, Ulbet Alain Odell. Dia bisa dibilang paling terobsesi dengan gagasan jahat di guild. Apakah itu karena Cuuni Piu? Momonga merasakan hal itu ketika dia melihat sekeliling aula besar. Petik 2. Apakah dua patung ini akan menyerang? Dia benar merasa sangat tidak nyaman. Bahkan Momonga tidak sepenuhnya memahami rahasia semua mekanisme di penjara bawah tanah ini. Tidak akan aneh jika salah satu anggota guild pensiunan telah meninggalkan semacam hadiah aneh untuknya. Dan orang yang mendesain set pintu ini adalah orang seperti itu. Di masa lalu, ia telah merancang golem yang sangat kuat, tetapi tak lama setelah aktivasi, cacat dalam pertempuran Ai diketahui dan menyerang semua orang di sekitarnya. Sampai hari ini, Momonga masih memiliki keraguan tentang apakah kesalahan itu sengaja dilakukan. Hei, Lucifer San, jika mereka benar-benar menyerangku, aku akan marah, kau tahu. Namun, kehati-hatian Momonga dalam meraih pintu tidak berdasar. Ketika dia menyentuh mereka, mereka membuka sendiri, meskipun mereka melakukannya dengan lambat. Untuk menghormati berat badan mereka yang besar, udara berubah. Meskipun suasana dari sebelumnya dipenuhi dengan kesunyian yang tenang, pemandangan di depan matanya sekarang jauh melebihi itu. Udara menjadi tekanan yang sangat membebani seluruh tubuh. Itu adalah karya yang sangat indah. Dan di ruangan yang luas dan tinggi ini, bahkan mengepak beberapa ratus orang di dalamnya tidak akan membuat ruangan terasa sesak. Langit-langit tinggi dan dinding di sekelilingnya didominasi warna putih, dengan dekorasi emas sebagai highlight. Banyak lampu gantung yang tergantung di langit-langit terbuat dari batu berharga dari semua warna pelangi, dan mereka memancarkan cahaya yang fantastis dan seperti mimpi. Banyak bendera berhias simbol berbeda tergantung dari tiang bendera yang tenggelam ke dinding. Sebanyak 41 dari bendera ini bergoyang lembut di angin. Di tengah ruangan ini yang berwarna emas dan perak, ada tangga setinggi sekitar 10 langkah. Di atas tangga ini adalah singgasana raksasa, diukir dari sepotong kristal, yang punggungnya cukup tinggi untuk menyentuh langit-langit di atasnya. Sebuah spanduk merah besar menggantung di belakangnya, dengan bangga menunjukkan simbol guild. Tempat ini terletak di bagian terdalam dari makam besar bawah tanah Nazarik. Itu juga tempat yang paling penting, ruang singgasana. Oh, bahkan Momonga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat betapa indahnya ruangan ini. Dia merasa bahwa itu adalah lokasi kedua yang paling mengesankan di Yggdrasil, jika bukan yang pertama. Ini adalah tempat yang paling cocok baginya untuk menyambut saat-saat terakhir pertandingan. Saat Momonga maju melalui ruangan yang sepertinya menyerap suara langkah kakinya, matanya tertuju pada NPC wanita yang berdiri di samping tahta. Dia adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih murni, dan senyum tipis di wajahnya adalah seorang dewi. Berbeda sekali dengan gaunnya, rambutnya hitam legam yang mengalir hingga ke pinggangnya. Meskipun iris emasnya dan pupil mata yang terbelah secara vertikal agak aneh. Terlepas dari itu, dia dapat dengan mudah dianggap sebagai kecantikan kelas dunia. Namun, sepasang tanduk melengkung tumbuh dari sisi kepalanya. Selain itu, sepasang sayap berbulu hitam muncul dari pinggangnya. Mungkin itu karena tanduknya, tetapi senyum surgawinya tampak seperti topeng yang menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Dia mengenakan kalung emas yang bermotif laba-laba. Itu membentang dari bahunya ke bagian atasnya. Pergelangan tangannya yang ramping tertutup oleh sepasang sarung tangan sutra yang berkilau. Dan di tangannya dia memegang senjata aneh yang tampak seperti semacam tongkat.
Panjangnya sekitar 45 cm, dan sebuah bola hitam melayang di ujungnya. Mengambang ringan di udara tetapi menahan posisinya di ujung tongkat. Momonga belum melupakan namanya. Dia adalah pengawas penjaga lantai dari makam besar bawah tanah Nazarik, Albedo. Dia bertanggung jawab atas 7 penjaga lantai NPC. Dengan kata lain, dia adalah karakter dengan peringkat tertinggi di Great Underground Tomb of Nazarik. Karena itu, dia diizinkan untuk menunggu perintah di dalam ruang tahta, di jangkauan paling dalam dari makam. Namun, Momonga mengalihkan pandangan tajam pada Albedo. Aku tahu ada item kelas dunia di sini. Tapi bagaimana mungkin ada 2 item di sini sekarang? Di Yggdrasil, ada 200 item utama dalam game, yang dikenal sebagai item kelas dunia. Item kelas dunia memiliki kemampuan unik, dan beberapa di antaranya sangat menyeimbangkan sehingga mereka bahkan bisa meminta perubahan pada aturan permainan oleh pengembang. Tentu saja, tidak setiap item kelas dunia memiliki kekuatan gila seperti itu. Meski begitu, seorang pemain yang memiliki bahkan item kelas dunia tunggal akan terlempar ke eselon ketenaran tertinggi di Yggdrasil. Ainz Oalgon memiliki 11 item di antaranya, sebagian besar dari guild manapun. Bahkan itu jauh melebihi guild lain. Serikat di tempat kedua hanya memiliki 3 item seperti itu. Dengan izin dari anggota guild lainnya, Momonga diizinkan untuk memiliki salah satu dari barang-barang pamungkas ini, dan sisanya dari item kelas dunia ini tersebar di seluruh Nazarik. Namun, kebanyakan dari mereka disimpan di kedalaman Departemen Keuangan, dipertahankan oleh avatarasnya. Satu-satunya alasan mengapa Albedo bisa memiliki harta langka seperti ini tanpa sepengetahuan Momonga adalah karena anggota guild yang merancang Albedo telah memberikannya padanya. Namun, karena hari ini sudah merupakan hari terakhir pertandingan, Momonga merasa bahwa dia harus menghormati keinginan rekannya yang telah memberikan barang itu kepada Albedo. Sehingga dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Ini adalah tempat yang bagus. Kata-kata Momonga diarahkan ke Sebas dan Pleiades ketika mereka mencapai dasar tangga menuju tahta. Setelah itu, dia mulai menaiki tangga, tetapi berhenti ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Momonga tidak bisa menahan tawa, meskipun wajahnya yang kurus tidak bisa menunjukkan ekspresi. NPC hanyalah rutinitas AI yang tidak fleksibel. Jika dia tidak memberikan perintah dengan kata-kata khusus, mereka tidak akan mengenalinya sebagai perintah. Momonga telah melupakan ini dan dengan demikian dia tidak memerintahkan NPC dengan benar. Setelah anggota guildnya pergi, Momonga mulai berburu sendiri-sendirian sampai tingkat yang hampir konyol untuk mendapatkan emas yang dibutuhkan untuk mempertahankan Nazarik. Dia tidak membangun pertemanan dengan pemain lain dan menghindari mereka, serta daerah-daerah dengan kesulitan tinggi yang biasa dia kunjungi ketika anggota guildnya masih ada. Kemudian, dia akan menyetor pendapatannya di Departemen Keuangan sebelum keluar. Ini sudah menjadi rutinitasnya hampir setiap hari. Karena itu, dia tidak memiliki banyak kontak dengan NPC. Bersiap, suara langkah kaki berhenti. Setelah Momonga memberikan perintah yang benar, dia naik ke tangga terakhir dan tiba di tahta. Dia menatap Albedo secara terbuka, yang berdiri di sisinya. Meskipun dia telah memasuki ruangan ini sebelumnya, dia tidak ingat matanya melacaknya dalam ingatannya. Latar belakang macam apa yang dia rancang? Semua Momonga tahu tentang karakternya adalah bahwa dia adalah pengawas penjaga, serta NPC peringkat tertinggi di Nazarik. Didorong oleh rasa ingin tahu, Momonga membuka konsol dan mulai menelusuri detail teks rasa Albedo. Banjir karakter yang padat memenuhi visinya. Rasanya seperti membaca puisi epik kuno. Jika dia meluangkan waktu untuk membacanya secara detail, dia mungkin masih akan membaca sampai permainan berakhir. Momonga merasa seperti telah menginjak ranjau darat. Jika dia bisa bergerak, dia akan gemetaran sekarang. Dia ingin memarahi dirinya sendiri karena lupa bahwa pencipta Albedo terobsesi dengan hal semacam ini. Namun, karena dia sudah membukanya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan perlawanannya dan terus menggulir. Dia bahkan tidak membaca teks untuk poin-poin penting. Dia hanya menggulir ke bawah secepat yang dia bisa sambil melihat judulnya. Setelah melewati teks yang sangat luas, pikiran Momonga menetap di baris terakhir dan membeku. Dia juga pelacur. Dia hanya bisa menatap. Petik 2. Apa artinya ini? Jeritan tak percaya keluar dari bibir Momonga yang tidak ada. Dia melihat kata-kata itu beberapa kali lagi. Mata penuh dengan kecurigaan, tetapi pada akhirnya,
dia tidak bisa menemukan arti lain bagi mereka. Setelah beberapa putaran pemikiran, dia hanya bisa sampai pada kesimpulan yang telah dia mulai. Seorang pelacur itu pasti semacam penghinaan. Masing-masing dari 41 anggota guild telah merancang NPC mereka sendiri. Jadi dia tidak bisa mengerti mengapa ada orang yang ingin memperlakukan NPC yang telah mereka rancang sendiri dengan cara ini. Mungkin dia akan mengerti mengapa setelah membaca esai teks rasa yang panjang itu. Namun, ada anggota guild yang akan datang dengan desain yang tidak konvensional ini. Desainer Albedo, Tabula Smaragdina, adalah salah satu dari mereka. Ah, apakah ini yang mereka sebut celahmu? Tabulasan, meski begitu, bukankah latar belakang seperti ini terlalu banyak? Momonga tidak bisa tidak memikirkannya. Semua NPC yang dibuat oleh semua orang adalah warisan dari guild. Merancang NPC Albedo berperingkat tertinggi dengan cara ini membuatnya berpikir bahwa Tabula Smaragdina tidak bisa diselamatkan. Apakah akan baik-baik saja untuk mengubah latar belakang NPC berdasarkan keputusan pribadi? Setelah memikirkannya selama beberapa waktu, Momonga sampai pada suatu kesimpulan. Haruskah aku mengubahnya? Saat ini, dengan senjata guild yang dimilikinya, Momonga dapat dikatakan sebagai penguasa guild. Seharusnya tidak apa-apa untuk menggunakan otoritas guildmaster yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Keraguan Momonga lenyap seperti kabut saat dia menguatkan dirinya untuk memperbaiki kesalahan rekan guildnya. Dia menjulurkan staf Ain Soalgon yang dia pegang. Biasanya, seseorang akan membutuhkan alat pengembang untuk mengubah latar belakang karakter, tetapi melalui kekuatannya sebagai guildmaster, ia dapat langsung mengakses pengaturannya dan mengeditnya. Setelah beberapa aksi di konsolnya, garis pelacur menghilang. Yah, harusnya seperti itu. Momonga berpikir sedikit lagi, dan melihat celah di teks rasa Albedo. Saya mungkin harus mengisinya. Ini terasa agak konyol. Meskipun dia menertawakan dirinya sendiri, dia masih mengetik beberapa kata pada keyboard konsol. Kata-kata membentuk kalimat. Dia mencintai Momonga. Wah, betapa memalukannya. Momonga menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Rasanya seolah-olah dia sedang merancang pacar idealnya lengkap dengan acara cinta untuk dirinya sendiri, yang membuatnya sangat malu sehingga hatinya mulai berdetak kencang. Meskipun dia ingin menulis ulang lagi karena malu, pada akhirnya dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, permainan itu akan segera berakhir, dan rasa malunya akan hilang begitu saja. Selain itu, kalimat yang ditambahkannya cocok dengan celah yang ditinggalkan oleh kalimat yang dihapus dengan tepat. Akan memalukan jika dia menghapusnya dan meninggalkan ruang kosong lagi. Momonga duduk di atas tahta, mengamati sekelilingnya dengan mata dipenuhi dengan kepuasan dan sedikit malu. Dia memperhatikan bahwa Sebas dan para pelayan masih berdiri dalam keadaan tidak aktif. Tampaknya sedikit kesepian, dan sedikit aneh, membuat mereka berdiri tak bergerak seperti itu. Saya pikir ada perintah untuk itu. Momonga mengingat kata-kata yang telah dia dengar sebelumnya, dan mengulurkan tangan sebelum dengan ringan menurunkannya. Berlutut, sebagai satu, Albedo, Sebas, dan keenam pelayan jatuh berlutut dengan hormat. Baik, Momonga mengangkat tangan kirinya untuk memeriksa waktu. Pukul 23.55, 48, dia tepat waktu. Kemungkinan besar, GM mungkin membanjiri saluran publik dan menyalakan kembang api. Momonga, yang telah menempatkan hati dan jiwanya ke tempat ini dan memutuskan semua kontak dengan dunia luar, tidak menyadari hal itu. Momonga bersandar di belakang singgasana, dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit. Dia percaya bahwa bahkan pada hari terakhir pertandingan, beberapa penjajah mungkin datang ke Nazarik. Dia akan menunggu mereka. Dia akan menerima tantangan apapun dalam posisinya sebagai guildmaster. Dia telah mengirim email ke semua anggota guild, tetapi hanya beberapa yang datang. Dia akan menunggu mereka. Dia akan menyambut rekan-rekannya kembali di posisinya sebagai guildmaster. Peninggalan masa lalu. Ya, Momonga tenggelam dalam pikirannya. Meskipun guild sekarang hanyalah cangkang kosong, dia menikmati waktunya bersamanya. Dia memalingkan matanya untuk melihat bendera besar yang tergantung di langit-langit. Ada 41 dari mereka secara total, jumlah yang sama seperti ada anggota guild. Masing-masing dari mereka menampilkan simbol pribadi masing-masing anggota guild. Momonga mengulurkan jari kurus dan menunjuk ke salah satu dari mereka. Tambang. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke bendera terdekat.
Bendera itu mewakili salah satu pemain terkuat di Ain Soalgon, tidak, di semua Yggdrasil. Dia adalah orang yang telah memulai guild, dan orang yang telah mengumpulkan 9 asli. Sentuh saya. Simbol pada bendera berikutnya yang dia tunjuk adalah milik anggota tertua Ain Soalgon, yang adalah seorang dosen di sebuah universitas di kehidupan nyata. Shijuten Suzaku. Jarinya bergerak lebih cepat dari sebelumnya ketika dia bergeser ke bendera milik salah satu dari 3 anggota wanita Ain Soalgon. Ankoro Mochi-Mochi. Momonga dengan lancar melafalkan nama-nama pemilik berbagai simbol, pahlawan, Proroncino, buku-buku Cagama, tabula Smaragdina, prajurit Takemikazuchi, jimat variabel. Genjiro tidak butuh waktu lama baginya untuk menyebutkan ke-40 mantan rekannya. Nama-nama mereka masih terpatri dalam di otak. Dia berbaring dengan lelah di atas tahta. Iya, itu benar-benar menyenangkan. Meskipun permainan tidak memiliki biaya berlangganan, Momonga masih menghabiskan sepertiga dari gaji bulanannya. Itu bukan karena gajinya tinggi, tetapi karena dia tidak punya hobi lain. Jadi dia menyalurkan semua penghasilannya ke Yggdrasil. Ada gacha uang tunai dalam permainan di mana para pemain bisa membayar kesempatan untuk memenangkan hadiah. Momonga menghabiskan hampir seluruh bonusnya untuk itu, dan nyaris tidak berhasil mendapatkan item langka dari pengalaman itu. Ketika dia mendengar bahwa salah satu anggota guildnya Yamaiko telah memenangkan item itu dengan biaya makan siang, Momonga sangat iri sehingga dia ingin berguling-guling di tanah. TL catatan, gachas adalah bahasa gaul untuk lotre berbasis game atau lucky draw. Namanya adalah gachapons, yang merupakan mesin penjual otomatis yang dioperasikan dengan koin yang secara acak mengeluarkan hadiah. Karena hampir semua anggota Ain Soalgon adalah anggota masyarakat yang produktif, kebanyakan dari mereka bersedia menghabiskan uang untuk hobi ini, dan di antara mereka Momonga adalah salah satu pembelanja yang lebih besar. Dia mungkin salah satu dari beberapa top di server. Begitulah dia berdedikasi. Berpetualang itu menyenangkan, tetapi kegembiraan terbesarnya ditemukan dalam bermain dengan teman-temannya. Bagi Momonga, yang orang tuanya telah meninggal dan yang tidak memiliki teman di kehidupan nyata, Guild Ain Soalgon adalah kenangan indah tentang masa-masa indah yang dia miliki bersama teman-temannya. Dan sekarang, guild ini akan menghilang. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan. Momonga mencengkeram staf Ain Soalgon dengan erat. Dia hanya seorang pegawai biasa, dan dia tidak memiliki kekuatan finansial atau koneksi untuk mengubah fakta itu. Dia hanyalah pemain lain yang hanya bisa menyaksikan waktu penutupan ketika mendekati. Waktu di arlojinya berbunyi pukul 23.57. Server akan dimatikan pada pukul 0. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Dunia virtual akan berakhir, dan dia harus kembali ke kenyataan pada hari berikutnya. Itu wajar. Tidak ada yang bisa hidup di dunia virtual. Itulah sebabnya semua orang pergi, satu persatu. Momonga menghela nafas. Dia harus bangun jam 4 besok. Dia harus tidur saat server dimatikan agar tidak mempengaruhi pekerjaan hari berikutnya. Pukul 23.59, 35, 36, 37, Momonga mengatur arlojinya untuk menghitung detik. Pukul 23.59, 48, 49. 50, Momonga menutup matanya. Pukul 23.59, 58, 59, hitung mundur selesai. Dia menunggu tirai jatuh di dunia fantasinya. Dia menunggu lockout otomatis 0, pukul 0. 1, 2,3. Momonga membuka matanya. Dia belum kembali ke kamarnya yang akrab. Ini masih ruang singgasana di Yggdrasil. Apa yang sedang terjadi? Waktunya tepat. Dia seharusnya secara paksa dikeluarkan oleh server shutdown. 0, pukul 0.38, sudah pasti lewat tengah malam. Jam tidak mungkin salah karena kesalahan sistem. Bingung, Momonga melihat sekelilingnya, mencari petunjuk di sekitarnya. Mungkinkah mereka menunda penutupan server? Atau apakah mereka memperpanjang waktu bermain sebagai bentuk kompensasi? Meskipun banyak alasan muncul di benaknya, mereka semua jauh dari kebenaran. Namun, alasan yang paling mungkin adalah bahwa kekuatan yang tak tertahankan telah muncul dan memperpanjang waktu penutupan server. Jika itu masalahnya, GM akan membuat pengumuman. Momonga buru-buru bekerja untuk membuka kembali panel pesan yang telah dia tutup, dan kemudian dia berhenti di tengah jalan.
Tidak ada konsol perintah. Apa yang sebenarnya terjadi? Momonga dipenuhi dengan kepanikan, frustrasi, dan kecurigaan. Tetapi dia juga terkejut dengan betapa tenangnya dia mempertimbangkan keadaan. Dia memutuskan untuk memanggil cara lain. Koneksi paksa yang tidak memerlukan konsol, fungsi obrolan, panggilan GM, lockout paksa, tak satu pun dari mereka menanggapi. Seolah-olah mereka telah dihapus dari sistem. Apa yang sedang terjadi? Suara marah Momonga menggema melalui ruang singgasana, lalu menghilang. Hari ini adalah hari terakhir Yggdrasil. Namun semua hal ini terjadi pada hari yang seharusnya menandai berakhirnya permainan. Apakah ini semacam lelucon yang mereka tarik pada para pemain? Momonga sangat tidak senang bahwa dia tidak bisa memenuhi akhir permainan dengan gaya, dan kata-kata yang dia gumamkan dengan jelas menggambarkan kemarahan di dalam dirinya. Seharusnya tidak ada jawaban atas kecurigaannya yang bermusuhan. Namun, ada apa? Momonga sama? Itu adalah pertama kalinya dia mendengar suara wanita cantik itu. Momonga kaget, tapi dia masih terus mencari sumber suaranya. Ketika dia menemukan orang yang telah mengucapkan kata-kata tadi, dia terdiam. Orang yang menjawabnya adalah NPC yang mengangkat kepalanya, Albedo.